A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfaw wa tama'aw wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika layatil liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Syahmi. Saya akan menjelaskan tentang magnet. Apa sih magnet itu? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lainnya yang memiliki sifat khusus. Jenis magnet. Magnet ada dua, magnet alami, magnet buatan. Magnet buatan contohnya magnet sama magnet keping. Sifat-sifat magnet. Magnet menarik benda yang tertentu. 2. Gaya magnet dapat menembus non-magnetis. Magnet memiliki dua kutub. Meskipun magnet itu dipotong jadi kecil, tapi potongan kecil tersebut tetap memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kedua kutub itu digabung, maka akan saling menempel. Tapi jika itu kedua kutub itu sama, maka tidak akan menempel. Cara membuat magnet: digosok searah. Harus digosok searah ya, jangan digosok bolak-balik. Diinduksi atau dipengaruhi. Jika magnet didekatkan ke besi atau baja ini akan menarik benda yang terbuat dari besi, seperti contohnya paku. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tami dari SD 4 Magnetik. Sekarang saya akan memberitahu cara membuat rangkaian listrik paralel. Bahan-bahannya baterai, kabel, lampu, saklar, gunting, dan selotip. Langkah yang pertama, kita pasang saklar 1 ke kabel yang warna hitam. Lalu kita pasang ke tempat bohlam A. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pasang ke kabel yang berwarna merah. Sekarang kita pasang ke saklar B. Kita pasang ke tempat bohlam B. Sekarang kita pasang bohlamnya ya. Nah, berhasil. Perkenalkan, nama saya Najia. Saya dari SD 4 Elektrik dan Magnetik ingin mempresentasikan tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, inilah contoh rangkaian
Paralel di sini ada baterai. Baterai bertugas untuk sumber tenaga listrik. Saklar itu tugasnya untuk membuka atau menutup rangkaian. Kabel untuk menyalurkan tenaga listrik ke lampu. Inilah rangkaian paralel. Dia bertingkat. Itu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisrina Hanifah. Nama saya Hani. Nama saya Najah. Hai, bertemu lagi dengan Kutisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Haisal. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang rangkaian paralel. Rangkaian listrik ada 3. 1 rangkaian seri, 2 rangkaian paralel, 3 rangkaian campuran. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Perhatikan gambar berikut. Saya akan mempresentasikan perlengkapan praktikum. Yang pertama, kardus 30 sampai 50 cm, kabel 1 meter, baterai besar 2, bohlam 2 dan saklar 2. Alat dan bahannya ada gunting dan lakban. Secara umum, komponen rangkaian listrik terdiri dari 1. Arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup. Kedua, pengguna energi yaitu lampu. Pengantar arus yaitu kabel. 4. Pensuplai energi yaitu baterai. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Perbedaan yang pertama yaitu pemasangan rangkaian seri lebih mudah daripada rangkaian paralel. Perbedaan yang kedua, kabel yang digunakan rangkaian seri lebih sedikit daripada paralel. Masih banyak perbedaan lainnya, nanti akan disampaikan oleh teman saya. Hambatan pada rangkaian seri lebih besar daripada paralel. 5. Arus listrik pada rangkaian seri berbeda-beda, sedangkan paralel sama. 6. Kerusakan pada rangkaian seri lebih mudah dideteksi daripada paralel. 7. Lampu terjauh pada rangkaian seri akan lebih redup. Rangkaian paralel lebih boros listrik. Sekian dari presentasi Tisa. Sekian dari saya. Sekian dari Hani. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik seri. Anggota kelompok dulu ya. Pertama, Kapten Kiano dan Ori sebagai presenter. Selanjutnya Damar sebagai Yel-Yel, Reka Ice Breaking, dan saya Dava MC. Mari kita mulai. Teman kita Yel-Yel terlebih dahulu ke kelompok rangkaian seri Kiano kapten kami, dibantu oleh Ari dan Reka. Dava siap sedia untuk bekerja sama. Allahu Akbar. Sekarang aku bakalan menjelaskan rangkaian seri. Yang pertama, susunan seri itu berderet daripada susunan paralel. Komponennya sedikit dan hemat listrik. Nyala, redup, dan berbeda. Mati atau nyala bersamaan. Contohnya seperti ini kan nyala, ini mati. Dapat deteksi kerusakan lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman masih pada semangat kan? Kita main tepuk-tepuk dulu yuk. Kalau Reka bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali.
Kalau malam setengah aja kayak gini, nggak usah bunyi. Orang-orang pada tidur, udah malam. Assalamualaikum, nama aku Kiana dari SD 4 Elektrik. Sekarang aku ingin praktek membuat rangkaian listrik seri. Bahan yang dibutuhkan selotip atau lakban, baterai, lampu, gunting, dan saklar, dan yang paling penting kabelnya. Nah, sekarang ini kita akan pasang kabelnya ke lampu. Ini ada saklar, nanti kita masukin di sini, masukin kabel. Nih, lalu kita hubungkan ke sini. Kita akan hubungkan yang di sini, masukin ke yang ini saklar. Sekarang tinggal kita masukin baterainya. Nah, dengan seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan dari SD 4 Magnetik. Ingin mempraktekkan tentang praktikum rangkaian seri. Pertama, bahan-bahan rangkaian seri. Kardus 30 x 50 cm, batu baterai, saklar, selotip kabel, lalu gunting dan kabel 1 meter. Sebelum merangkai, saya ingin menunjukkan alur rangkaian listrik seri. Di sini jadi ini 2 baterai disambungkan dengan kabel ke saklar, kabel menyambungkan ke lampu. Di sini 2 lampu, yang ini lampu pertama, kedua lalu disambungkan dan menyambung kembali ke baterai. Yuk, langsung saja kita merangkai bersama-sama. Pertama, masukkan kabel yang sudah dikupas ke dalam bolongan ini. Lalu dia satunya juga kita masukkan lagi. Oke, yang warna merah kita masukkan lagi, dan lalu ininya kita tempel, dan ininya juga kita tempel di sini. Oke, dan hasil seperti ini. Dia bisa menyala dan bisa juga dimatikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hemat listrik, selamatkan bumi. Ngantuk banget nih. Selamat tidur teman-teman. Jangan lupa matikan semua lampu ya, agar menghemat energi listrik dalam upaya menyelamatkan bumi. Dadah, selamat tidur. Udah pernah nih. Teman-teman, jangan lupa mencabut charger setelah digunakan ya. Karena jika charger masih menempel pada stop kontak, maka masih menggunakan energi listrik. Ayo hemat listrik. Mau keluar yuk, udah lama nggak main keluar. Main keluar, ayo. Oh iya, jangan dipasang, belum dimatiin. Oh iya, matiin dulu. Saya kira juga dicabut. Teman-teman, ayo hemat energi untuk masa depan. Tahukah kamu, mematikan listrik dan peralatan elektronik di rumah selama 1 jam sehari memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil. Sebagai contoh, peralatan
bisa kita matikan kalau tidak dipakai seperti TV, AC. So, pakai listrik seperlunya. Pakai lampu hemat energi. Mematikan peralatan elektronik saat tidak dipakai. Yuk hemat listrik untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan kelompokku akan menunjukkan cara menghemat listrik. Cabut kabel alat elektronik saat tidak digunakan, seperti TV, setrika, kipas angin, komputer, oven, charger HP, charger laptop, mesin cuci, dan lain-lain. Hemat energi listrik. Salah satunya adalah melakukan kegiatan sendiri tanpa alat listrik. Contohnya, mari kita melakukan kegiatan mencuci piring menggunakan tangan. Pertama-tama kita basahi piring. Ini benar-benar basah. Lalu matikan air. Lalu kita menyapu menggunakan sapu. Setelah mencuci piring dan menyapu, saya menggunakan kipas untuk menyegarkan. Salah satunya memilih peralatan hemat energi listrik. Pertama, lampu LED. Kedua, AC hemat listrik. Ketiga, setrika pengatur suhu otomatis. Salah satu contohnya lampu LED. Listrik dengan watt yang rendah. Setrika dengan pengatur suhu otomatis. Salah satu cara penghematan listrik adalah menghemat penggunaan lampu. Matikan lampu saat siang atau saat tidak dibutuhkan. Hai teman-teman, sebelum kita mau pergi, kita harus mematikan TV sebelum kita mau pergi. Dan inilah salah satu caranya menghemat listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kelana. Aku akan mempresentasikan tentang tanaman obat keluarga atau disebut toga. Toga adalah tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan yang ditanam di sekeliling rumah atau di halaman rumah. Jadi jenis-jenis lidah buaya ada Aloe arisata, Aloe bakeri, Aloe nobilis, Aloe marloti, Aloe bali, sama Aloe albiflora. Tanaman lidah buaya dapat hidup di daerah kering. Ini displaynya. Ayo kita lihat cara menanamnya. Cara menanamnya, kita membutuhkan pot yang sudah dilubangi. Masukkan batu kerikil ke dalam pot. Terus masukkan batu kerikil, masukkan tanah. Ya. Terus masukkan anakan lidah buaya dalam pot. Masukkan air, tapi semua tanah sampai basah. Manfaat lidah buaya. Yang pertama, mengobati luka bakar. Yang kedua, meredakan GERD. GERD. Yang ketiga, menurunkan kadar gula. Mengapa toga perlu dimanfaatkan? Karena sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional, memberi contoh pemanfaatan lingkungan pekarangan. Memilih displaynya adalah lidah buaya. Dadah, assalamualaikum.